Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Udah cukup. Udah anyol semuanya. Udah lama banget gak ketemu sama aku atau sama gue. Because aku udah lama banget gak bikin konten di YouTube karena gak tahu mau buat apa, dan aku belum punya sesuatu yang bisa dibagi ke kalian gitu. Jadi ibaratnya tuh aku menghilang untuk mencari pengalaman dulu. Doain ya guys, semoga Allah permudah, Allah lancar, amin ya rabbal alamin. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan gue bawa di konten ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Semoga aja nih ya, the next time gue bakal rajin buat bikin konten, entah itu konten keseharian gue yang nggak terlalu penting. Yang penting tuh apa ya, gue buat konten. Tapi ya balik lagi, tujuan gue membuat channel YouTube ini ya guys, gue pengen ada sesuatu yang bisa gue bagi ke kalian. Jadi gitu deh. Jadi kali ini aku akan bahas tentang vaksinasi COVID-19, dan aku mengambil sumbernya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lindungi diri, lindungi negeri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang vaksinasi COVID-19, yuk mari kita simak video berita tentang vaksinasi COVID-19. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Tujuan utama dari vaksinasi COVID-19? Kalau yang tahu boleh komen ya. Jadi dari yang gue baca, terdapat 4 tujuan utama dari vaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Yang kedua adalah menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat COVID-19. Nah, yang ketiga adalah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan yang terakhir adalah melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan juga ekonomi. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 ini berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, dan juga sosial masyarakat. Hampir seluruh negara di dunia ini terdampak oleh pandemi ini. Di sini dikatakan sampai dengan pertengahan Desember 2020, secara global terdapat lebih dari 70 juta kasus COVID-19 dengan angka kematian lebih dari 1,5 juta jiwa. Nah, lalu apa sih coronavirus itu? Virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit kepada manusia ataupun hewan. Nah, terdapat beberapa jenis virus corona yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Nah, contohnya ditandai oleh manusia, yaitu gejala batuk ataupun pilek. Jadi apa sih ciri-ciri gejala dari COVID-19 ataupun virus corona ini? Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun, ada juga orang yang sudah terkena virus tetapi tidak merasakan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Nah, gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan juga rasa lelah. Nah, gejala lainnya yang lebih jarang ditemui yaitu rasa nyeri, rasa sakit, dan juga hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare,
perubahan warna jari, tangan, ataupun kaki. Nah, sebagian besar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Nah, sekitar dari 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas dan juga nyeri dada atau terasa tertekan pada dada. Nah, orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang yang dengan kondisi medisnya pernyataan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Namun, siapapun dapat mengalami gejala di atas harus segera mencari pertolongan medis. Misalkan tadi sudah timbul gejala-gejala yang sudah saya bacakan, maka cepat-cepat diberikan penanganan oleh medis. Nah, jika kemungkinan disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Nah, teman-teman yang sudah merasakan gejala-gejala seperti itu, maka segeralah untuk melayani atau menghubungi pelayan medis, pelayanan kesehatan, agar dapat ditangani secara tepat dan juga cepat. Selanjutnya, apa sih vaksin itu? Nah, gue bakal baca dari bukletnya. Jadi ada kata-kata yang ilmiah. Jadi semisalkan gue salah dan ada anak biologi yang nonton ini, tolong jangan bully gue. Jadi benerin aja ya kata-katanya semisal gue salah. Nah, vaksin adalah produk biologi yang berisikan antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan. Nah, masih utuh ataupun bagiannya atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Setelah itu, apa sih pengertian vaksinasi? Nah, vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar atau terpajan dengan COVID tersebut atau penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penyebaran atau penularan. Nah, lalu bagaimana cara kerja vaksin? Terdapat 3 cara vaksin bekerja gitu. Yang pertama, vaksin ini merupakan produk biologis yang akan diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan atau mengancam jiwa atau nyawa kita. Dan yang kedua, vaksin ini akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu yang ada pada tubuh kita atau yang ada pada tubuh seseorang. Dan yang terakhir, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit. Setelah itu mengenali dan juga tahu cara melawannya. Vaksin ini merupakan obat bukan sih dari coronavirus ini? Jawabannya adalah vaksinasi bukanlah obat. Vaksin ini pendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar ataupun memungkinkan sakit besar atau sakit berat. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku bahas dan aku tanyakan tentang COVID-19 ini atau vaksinasi COVID-19 ini. Tapi keterbatasan pengetahuan aku juga, dan aku pun tidak terjun langsung dalam dunia perawat ataupun yang mengurusi pasien COVID-19 ataupun yang sudah divaksinasi atau vaksinasi. Jadi aku tidak bisa memberikan info lebih jauh selain mengambil dari sumber-sumber yang memang sudah tahu gitu, yang sumber yang sudah pasti, kayak dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, e-booknya bakal aku cantumin di description box, jadi kalian bisa download dan baca sendiri. Semisalkan tadi aku banyak yang aku lewati karena menurut aku kalian masih bisa baca sendiri, dan itu info yang dasar aja atau yang penting menurut aku. Nah, aku tidak bisa janji itu kapan part 2 nya akan berlangsung.
Jadi mohon ditunggu aja karena kita juga menyesuaikan dengan jadwal perawat gitu. Entah ya jadi atau enggaknya, yang penting ini sudah terlaksana dulu. Aku sudah memberikan informasi tentang vaksinasi COVID-19. Jangan takut buat divaksinasi, karena vaksinasi ini salah satu bentuk upaya kita, ikhtiar kita, agar kita tidak terkena atau tertular oleh COVID-19 gitu guys. Jadi ayo, gak apa-apa, vaksinasi COVID-19, kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Nah buat teman-teman gak perlu takut ya, niatkan aja semuanya lillahi ta'ala, karena untuk ibadah juga gitu ya. Dan salah satu ikhtiar kita untuk tidak terkena dari COVID-19. Siapa sih yang sudah tidak bosan berada di dalam rumah, di dalam kamar, belajar dengan suasana yang gitu-gitu aja, pengen ketemu dengan dia orang spesial. Kan gak harus pacar ya guys, tapi sahabat, teman gitu, teman-teman seperjuangan. Dan aku kangen banget sama kalian. Aku kangen suasana dengan suasana kampus, suasana organisasi, kuliah rapat. Aduh ya Allah, kangen banget ya. Walaupun sekarang kita masih bisa tetap rapat sih secara online atau daring, tapi lebih memuaskan dan lebih merasa bener-bener rasanya tuh ketika offline, ketemu langsung, kita bisa tukeran makanan ataupun yang lainnya. Kan jadi curhat apa ya guys, pasti kalian juga merasakan seperti itu. Nah tugas kita hanya berdoa dan berusaha, selebihnya kita berserah diri gitu. Karena menurut aku ya, ketika kita udah berusaha dan berdoa, selebihnya itu kita nggak akan nyampe pemikirannya gitu akan terkabul atau enggak. Karena sebaik-baiknya planner atau sebaik-baiknya rencana, yaitu rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu guys, tugas kita hanya berdoa dan berusaha. Makanya teman-teman, ayo ikuti anjuran pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Jangan takut, jangan ragu, karena itu salah satu ikhtiar kita gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Maybe banyak banget yang masih kurang, banyak banget yang masih belum gue bahas, karena menurut gue hanya bisa menyampaikan itu aja, karena gue sisanya gue nggak paham gitu. Gue harus cari tahu dari sumber-sumber yang memang benar dan tepat gitu. Jadi gue nggak nyebar hoax gitu. Walaupun ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, atau salah-salah semuanya mohon dimaafkan gitu ya. Dan semisalkan teman-teman yang nonton ini gue punya salah sama kalian, gue pernah bikin kesal kalian, bikin apa kayak yang buat kalian hati kalian gak enak, tolong banget dimaafin ya. Dan aku mau ngingetin, sebentar lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan lupa persiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah. So excited guys kalau ketemu bulan Ramadan. Sumpah, itu bulan-bulan yang sangat beda kan dari bulan sebelumnya. Jadi tolong banget dipersiapin guys. Udah deh, itu aja deh. Pegel juga ya guys. Jadi jangan lupa untuk vaksinasi COVID-19.